Shalom Bapak Saudara kasih di dalam Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, Allah yang layak kita sembah. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Lord Yesus, kami tinggikan, kami anugerah. Oh Yesus, Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya
Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami Terima kasih Bapa. Allah yang besar. Haleluya. Kau yang layak disembah. Kami sembah. Kau yang layak kami Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Haleluya. Engkau menilik setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Engkau menilik kami Tuhan. Layakkan kami ya Bapa pagi hari ini. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Saudara kita bangkit berdiri, kita katakan Hosana, Hosana bagi Dia Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan Selamanya Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Amin. Yes. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Aku mengasihi engkau. Amin. Dengan kasih yang kekal. Haleluya. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan nyata buat kami. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kami. Amin, Yesus. Sampai hari ini kami boleh melihat kasih setia Tuhan terus nyata buat kami. Amin. Dan hari ini kami bersyukur. Haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hari ini Tuhan, Engkau yang melayakkan dan menguduskan setiap kami. dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ibadah kami yang kami laksanakan menjadi ibadah yang berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mau habiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Biarkan Yesus menjadi kepala gereja Amin. yang berdaulat di tengah-tengah kami, yang memimpin dan mengurapi kami semua. Dan biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yesus. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Minggu kemarin kita merayakan Natal kita. Kita bersyukur walaupun secara sederhana kita boleh menikmati kasih Tuhan. Amin. Oleh itu, nah Dia Yesus yang telah lahir bagi kita, bukannya lahir, Dia mati dan bangkit bagi kita. Oleh sebab itu kita mau bersorak-sorai bagi Dia hari ini. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
Kita memiliki Allah yang dahsyat dalam hidup kita, amin. Dialah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Itu, mari kita mau datang. Kita mau katakan, ini kami hamba-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menjalankan dalam hidup kami. Layakan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Amin Yesus. Lapangkanlah tempat kemah-Mu. Haleluya Yesus. Bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah dirimu. Haleluya Yesus. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi anak-anak yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Rindu kami Tuhan, kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya
Pujian ini menjadi ungkapan kami Tuhan. Hari ini kami berkata kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tetapi bukan hanya kami mendengar, tapi kami siap melakukan dan menjalankan setiap firman. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu rancangan-Mu indah buat setiap kami. Amin. Amin. Engkau mau kami terus bertumbuh, bergerak, bermultiplikasi, sehingga hidup kami menjadi benih yang ditabur dan bertumbuh dan berbuah-buah. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kami. Kami berkata, Tuhan, ini hidup kami. Pakai kami menjadi alat bagi kemuliaan. Amin. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah Tuhan firman-Mu buat kami. Kami siap. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya kasih setia Tuhan terus nyata buat kita. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun ini. Kita bersyukur karena sungguh-sungguh Tuhan memimpin menyertai kita, memelihara kita, dan kita semua sehat karena anugerah Tuhan. Saudara, tema kita adalah multiplikasi. Jadi tema tahunan 2021 GKRI secara nasional diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. Saya ingin kita membaca ayat ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara, Nats ini memberikan satu dasar buat kita untuk kita akan mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun yang baru dengan satu iman bahwa Tuhan siap memakai kita untuk Tuhan membawa kita menikmati multiplikasi. Tuhan akan buat pelipat gandaan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Secara khusus dalam kehidupan, pelayanan, dan rohani kita. Saudara, kalau kita berbicara multiplikasi, itu artinya bertambah banyak, atau bertambah hebat, atau lebih baik dari sebelumnya. Atau lebih baik dari orang lain. Lebih berkembang, tapi juga lebih diberkati. Amin. Ibu Lydia saja yang amin. Siap diberkati Tuhan? Karena saya percaya kalau kita ingin jadi berkat, kita harus diberkati. Amin. Saudara, apakah kita semua rindu bahwa hidup saudara mengalami multiplikasi? Tentu perlu kita catat bahwa multiplikasi hanyalah akibat dari kedewasaan. Tidak mungkin kita mengalami multiplikasi kalau kita nggak punya yang namanya kedewasaan. Maka untuk mendapatkan itu semua yang perlu kita kejar adalah kedewasaan. Bagaimana kehidupan rohani kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena saya percaya kalau kita menjadi umat Tuhan yang dewasa, kita akan mengalami yang namanya multiplikasi dalam hidup kita. Bicara kedewasaan itu berarti kita harus bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab tanpa adanya kedewasaan, multiplikasi kehidupan tidak akan terjadi dengan sehat, dengan baik. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-12 sampai 13. Hari ini saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan hari ini adalah prinsip hidup bermultiplikasi. Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ayat ini sudah sering kita baca, tapi kita membaca sekali lagi kisah tentang 5 roti dan 2 ikan.
Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya menjawab, ya, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat apakah prinsip kehidupan yang bermultiplikasi. Dalam Lukas 9 ayat yang ke-12 sampai 13, ini adalah peristiwa bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Lebih tepatnya jika dihitung total dengan anak-anak dan wanita, kemungkinan besar jumlahnya itu 20.000 sampai 25.000 orang. Satu angka yang fantastis untuk bicara panitia konsumsi. Betul ya Mak ya? 100 orang aja pusing. Saudara dikasih Tuhan, saudara, latar belakang dari peristiwa ini adalah murid-muridnya baru saja menyelesaikan pekerjaan besar. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal 9 ayat 6 ayat 10 menjelaskan bahwa ke-12 muridnya dengan sukses memberitakan Injil kemana dan berhasil menyembuhkan orang-orang sakit di segala tempat. Itu latar belakangnya. Murid-muridnya berhasil dalam pelayanan, dalam penginjilan, dan itu membuat mereka bangga. Namun mereka sangat kelelahan. Di tengah-tengah mungkin mereka penuh dengan kebanggaan, tapi mereka kelelahan karena mereka harus melayani banyak orang. Saudara kasih Tuhan, dan ketika itu Yesus mengajak ke-12 muridnya pergi menyepi. Untuk apa? Untuk retreat. Di kota kecil, di daerah kecil yang namanya Bethsaida. Mereka beristirahat, merefresh kembali, untuk kembali ingat bahwa tujuan mereka bukan kebanggaan pribadi. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan kita bukan untuk kita, untuk mereka murid-muridnya, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga murid-muridnya dibawa Yesus untuk ke tempat yang sunyi, untuk retreat, supaya fresh di tengah-tengah kelelahan pelayanan mereka. Saudara dikasih Tuhan, namun rencana ini akhirnya ketahuan oleh orang banyak. Karena waktu itu orang-orang banyak begitu haus, rindu untuk terus dimuridkan, diajar, untuk mendengar apa yang Yesus sampaikan dan murid-muridnya lakukan. Sehingga saudaraku, mereka sungguh-sungguh datang dan mengikuti, walaupun mereka ada di tempat yang sunyi, yang terpencil. Mereka tetap mengejar, banyak orang mengejar murid-muridnya. Saudara, karena itu murid-muridnya penuh kelelahan dan juga penuh kebanggaan. Mereka ketika melihat banyak orang dalam ayat ini saudaraku, mereka mulai lakukan sesuatu yang menurut saya tidak pas. Yaitu apa? Dalam ayat yang ke-12 dikatakan apa? Murid-muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi. Menurut saya, ini sesuatu yang tidak pas. Sebagai murid berani perintah gurunya, betul? Betul enggak? Kebanggaan dia merasa, wah saya sudah melayani, berhasil. Lalu ketika orang banyak datang berbondong-bondong, mereka kelelahan, lalu mereka bilang, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung. Supaya mereka mencari tempat penginapan dan makan. Murid-muridnya, wah saudaraku, kali ini saudaraku murid-muridnya memerintahkan Yesus. Luar biasa bagaimana kebanggaan bisa menjadi kesombongan. Dan membuat kita jadi lupa diri siapa kita sebenarnya. Murid-muridnya lupa siapa dirinya sehingga dia memerintahkan Yesus. Justru yang diperintah bukan murid-muridnya, tapi murid-muridnya terbalik, dia memerintahkan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan yang memberikan teladan kepada mereka. Apa alasan muridnya? Pertama, sudah malam, mereka pasti lapar dan mereka pergi cari makanan. Namun jawaban Yesus mengejutkan. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan apa?
Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Jawaban Tuhan Yesus tegas, luar biasa. Dikatakan, oh tidak, saya tidak akan melakukan ini. Yesus katakan, kamu yang harus memberikan mereka makan. Saudara dikasih Tuhan, bayangkan kalau kita jadi muridnya pada waktu itu, datang kepada Yesus dengan sombong, dengan kebanggaan, lalu memerintahkan Yesus, dan kemudian mendapat jawaban yang menjadi masalah besar buat mereka, yaitu apa? Mereka harus memberi makan. Ini perintah, betul nggak? Kalau guru yang ngomong, ini perintah, dan perintah itu buat mereka berat sekali. Mungkin mereka berkata, oh Tuhan jangan bercanda. Kenapa? Karena jika kami harus mencukupkan 5.000 yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Ini masalah. Saudara, kira-kira 20.000 orang. Beli makanan apa di Bethsaida kota yang kecil, yang tidak terkenal. Saya yakin pasti di kota kecil saja nggak ada makanan. Saya aja sering ke gunung. Kalau ke gunung harus bawa bekal makanan, Pak. Pak, oh kemarin kelelahan tanya, Pak Beni ada kue enggak? Enggak ada, Pak. Di sini enggak ada supermarket, enggak ada toko. Jadi kalau di sana siap-siap harus bawa. Saudara dikasih Tuhan, ini kota sunyi, masalah. Restoran mana yang bisa menyediakan makanan 20.000 langsung untuk mereka? Ini masalah, betul? Saudara dikasih Tuhan, mungkin masalah berat juga mereka berpikir, duitnya dari mana untuk memberi makan 20.000 orang? Biasanya kalau panitia, segala panitia, yang paling berat, yang paling besar anggarannya adalah betul? Bayangkan kalau sekarang satu orang makan minimal 15.000 kali 20.000 berapa Pak Jonde? Pak Jonde paling jago. Berapa? 300 juta. 15 kali 20, 30 juta. 300 juta. Cukup besar, angka yang fantastis. Buat murid-muridnya, waduh masalah ini. Dan jawaban putus asa dari murid-muridnya hanyalah apa? Tuhan Yesus, kami tidak punya apa-apa. Kecuali 5 roti dan 2 ikan. Dan kita semua tahu ceritanya. Dari 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan buat multiplikasi. Amin. Dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan buat mujizat. Menjadi cukup untuk 20.000 orang. Bahkan lebih 12 bakul. Saudara dikasih Tuhan, hal yang pertama, prinsip hidup kita bermultiplikasi adalah apa? Poin pertama yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan adalah apa? Kalau kita ingin bermultiplikasi, mulai dari apa yang ada. Amin. Tuhan gak menuntut apa yang gak ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan menuntut apa yang ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya, beri makan. Tuhan tahu mereka gak punya apa-apa. Tapi Tuhan tahu juga mereka punya 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya Tuhan akan pakai kita untuk menjadi umat Tuhan yang dia jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan gak tutup banyak, tapi Tuhan ingin katakan mulai dari apa yang ada dalam hidup kita. Itu yang kita persembahkan dan serahkan sama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengembangkan sesuatu menjadi lebih hebat, lebih besar, lebih banyak dari sebelumnya, kita harus mulai dengan apa yang ada. Peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu hanya dimulai dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, apa yang ada dalam hidup kita sekarang? Pak Beni saya nggak punya banyak. Tuhan nggak tuntut banyak. Yang Tuhan tuntut adalah apa yang? Sekali lagi apa yang? Kalau bilang kau nggak ada, terlalu. Amin. Kita sering kali sibuk menghitung, merinci, mengeluh tentang apa yang kita tidak punya. Kita berpikir, saya nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Sekali lagi saya berkatakan Tuhan nggak menuntut apa yang kita nggak punya. Tapi Tuhan menuntut apa yang ada dalam hidup kita. Janganlah berpikir merinci, Tuhan kalau saya punya ini saya bisa begini. Tuhan nggak suruh seperti itu. Tuhan mau kita apa yang ada dalam hidup kita. Kalau engkau punya tenaga, tenagamu engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kalau engkau punya talenta, punya karunia, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai itu untuk engkau bermultiplikasi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mulai katakan apa yang ada dalam hidup kita. Apa yang sudah ada dalam hidup kita saat ini. Apa yang Tuhan percayakan dalam tangan kita saat ini. Apakah itu uang? Apakah itu talenta, karunia? Atau itu waktu? Mungkin keluarga kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin bisnis kita. Mungkin juga anak-anak. Anak-anak itu juga sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita. Dan saya percaya kalau kita punya anak-anak sebagai orang tua, mari kita mempersembahkan anak-anak kita untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita berlaku setia dan bertanggung jawab kepada apa yang kita sudah punya? Apakah kita malah sibuk mengeluh, bermimpi tentang apa yang kita tidak punya? Saudara dikasih Tuhan, sehingga akibatnya apa yang kita sudah punya menjadi terbengkalai, menjadi tersia-sia. Kenapa? Karena kita hanya berpikir yang tidak punya, tapi yang punya kita enggak lakukan. Kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jika kita bermain-main dengan apa yang sudah kita punya, kita akan menghabiskannya dengan sia-sia. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh, kalau saudara diberkati, ada orang di sana. Saudara tahu yang namanya penjudi? Penjudi itu nggak pernah menang. Nggak ada orang kaya karena mereka contoh. Mereka berpikir mau menang banyak, tapi yang ada tidak dimanfaatkan, dihargai betul. Saudara dikasih Tuhan, talenta. Kadang-kadang kita berpikir dengan talenta. Tadi malam saya sampaikan kepada anak-anak muda dalam sharing kami di kebaktian youth. Mereka semua bersaksi tentang sepanjang 1 tahun. Dan saya katakan kepada mereka, ketika kita mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, seberapapun talenta yang Tuhan percayakan buat kita, saya yakin Tuhan akan lipat gandakan. Dari 5 menjadi 10, dari 2 menjadi. Tapi kalau merasa cukup dengan 1 lalu disembunyikan, kita menyanyiakan, Tuhan katakan engkau yang munafik, engkau yang jahat dan malas. Kita kadang hanya berpuas, nggak apa-apa, saya 1 talenta cukup lah. Kita puas dengan apa yang ada. Kita nggak menghargai apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kalaupun 1, saya mau katakan, itu dahsyat, itu luar biasa. Dari 1 bisa lipat ganda, amin. Karena 1 pasti akan menjadi 2, 2 menjadi 4. 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Jadi saya mengatakan, walaupun kita memiliki mungkin 1, tapi saya percaya kalau kita mulai dengan apa yang ada, saya percaya hidup kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Untuk kita bisa bermultiplikasi, talenta, karunia saudara, bahkan uang mungkin yang tidak besar pun, Tuhan bisa pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang kita sudah punya, mari kita belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya percaya, kalaupun mungkin kita tidak seperti orang-orang yang lain, tapi saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah berpikir yang tidak kita miliki, tapi bersyukurlah, berpikirlah apa yang sekarang Tuhan percayakan buat kita. Sekecil apapun, itu adalah berkat Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Kalau sepanjang tahun 2020 ini kita melewati sesuatu yang sulit, mari jangan pernah mengeluh, mari bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepercayaan buat kita. Terutama Tuhan kasih kesehatan, itu anugerah yang luar biasa. Dan mari kita berkata, Tuhan, saya mulai dengan apa yang ada dalam hidup saya. Ini kami, Tuhan pakai kami, supaya kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dengan waktu saudara, dengan tenaga yang saudara miliki. Jangan malas. Saudara berpikir, ya udahlah cukup. Toh, saya juga seperti ini. Saudara, saya mau tanya. Kalau saudara suruh milih, dari 5, 2, dan 1, mana yang saudara mau pilih? Ayo, angkat tangan. Saudara pilih berapa? Saya mau katakan begini. Bukan berarti kita serakah. Saya yakin
Tuhan tahu potensi kita. Kalau kita bisa mengerjakan 5, kerjakanlah 5. Jangan apa? Jangan iri dengan orang yang 2. Kalau saudara punya banyak, saudara jangan sia-siakan. Tapi juga yang 2 jangan berpikir, saya 2 cukup lah. Sok aja kamu yang 5, toh sama aja. Enggak, saudaraku. Beda sekali. Saudara lihat. Mari kita lihat, kenapa harus 12 bakul? Muridnya 12, ini menurut pikiran saya. Artinya begini, yang melayani itu diberkati dahsyat. Kalau yang dilayani cuma dapat pembagian, betul? Betul? Tapi yang melayani, percayalah orang yang melayani pasti ada berkat. 1 bakul penuh. Dan itu rancangan Tuhan buat kita. Dan saya mengatakan kita seperti itu. Mulai dengan apa yang ada. Mari kita lakukan yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan akan memakai kita. Jangan puas dengan berkata, cukuplah saya segini. Enggak. Tuhan mau rancangan kita. Kita harus mengenal siapa diri kita. Kalau kita diberikan potensi yang banyak, jangan malas dengan potensi yang ada itu. Lakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Saya mengatakan, apapun yang kita kerjakan tidak pernah ada yang sia-sia. Karena Tuhan tidak menuntut apa yang tidak kita miliki. Tapi kalau kita memiliki, tapi kita pendam, kita gali lalu sembunyikan, kita akan dituntut oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak pernah menikmati 1 bakul penuh dalam hidup kita. Karena kita malas dan kita tidak lakukan apa-apa. Saudara menutup semua kemampuan potensi yang ada. Dan engkau pendam rapat-rapat sehingga engkau merasa cukup. Udah lah cukup. Kamu gitu kan sama di hadapan Tuhan. Saudara mengatakan begini, benar emang betul. Saya mengatakan mengerjakan 5, 2 dan 1 itu sama saudaraku. Dibutuhkan usaha yang sama. Tidak perlu iri, tapi buat saya mau lebih banyak lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Semakin kita melakukan, semakin Tuhan tambahkan lebih dahsyat. Tuhan lipat gandakan. Dan itu kepercayaan. Setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Saya mau hari ini mendorong kita memasuki tahun 2021. Kita siap bermultiplikasi. Yang kedua, kalau kita melihat ayat ini, kalau kita ingin bermultiplikasi menjadi lebih baik. Yang kedua, bukan hanya mulai dari apa yang ada, tapi harus diberkati lebih dahulu. Serahkan dulu apa yang saudara sudah punya kepada Yesus untuk diberkati. Multiplikasi tidak terjadi di tangan murid-muridnya sebelum murid-muridnya menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Untuk apa diserahkan kepada Tuhan Yesus? Didoakan dan diberkati, betul? Betul enggak? Di sini dikatakan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-16. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu menengadah ke langit, mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikannya kepada orang banyak. Diberkati lalu dikembalikan kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk dibagikan. Tuhan mau menuntut. Bukan yang tidak ada, tapi yang ada dalam hidup kita. Dan semua yang tahu hanya diri kita dengan Tuhan, betul? Orang lain nggak tahu. Setuju? Apa yang kita miliki kita yang tahu, betul? Dan kalau kita ingin bermultiplikasi, poin yang kedua adalah harus diberkati lebih dulu. Karena itu, akankah kita berani untuk berkata, Tuhan ini yang kami punya, kami mau serahkan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tidak mungkin kita akan menikmati berkat multiplikasi kalau kita tidak belajar memberikan sesuatu kepada Tuhan apa yang kita miliki. Apa yang ada dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Saudara nggak mungkin pelayananmu diberkati kalau engkau tidak menyerahkan waktumu, talentamu, kamu serahkan untuk dipakai bagi Tuhan. Percaya ketika engkau memberikan tenagamu, pelayananmu,
potensimu, semua yang kau kerjakan di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati. Saya percaya Tuhan akan lipat gandakan talenta yang ada. Kita bersyukur anak-anak kecil sekolah minggu mulai mainkan musik. Dari hal yang sederhana itu, walaupun memang belum sempurna, tapi kita harus bersyukur, kita bangga anak-anak, ibadah anak mereka nyanyikan pujian dengan memainkan musik. Saya percaya ketika mereka belajar dan setia, satu saat mungkin sudah berpikir, dulu nggak ngerti main gini-gini aja. Saya bisa main musik dari gitar kecil itu. Setia, saya tidak pernah belajar kemana-mana. Sampai akhirnya Tuhan beri saya karunia, talenta untuk mainkan musik. Dan dari situ saya bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Saya yakin semua kita akan dipakai Tuhan. Kalau kita belajar memberikan apa yang Tuhan percayakan buat kita untuk diberkati oleh Tuhan. Pelayanan adalah menyerahkan kepada Tuhan talenta dan talenta kita untuk Tuhan. Untuk diberkati, untuk Tuhan pakai sehingga akhirnya menjadi terasah, berkembang, menjadi lebih hebat, lebih diberkati. Pertanyaannya, mau gak kita menyerahkan hidup kita? Talenta yang ada, semuanya untuk dipakai, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi worship leader, menjadi singer, menjadi petugas multimedia, menjadi usher, menjadi guru ibadah anak, pengajar ibadah anak atau apa yang lain. Saya percaya apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi lebih berhasil, lebih baik ketika kita membawanya itu kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mengatakan, mengapa sisa 12 bakul? Saya yakin saudaraku, 12 bakul itu untuk murid-muridnya. Angka 12 bakul itu karena 12 murid. Artinya saya percaya semua yang kita melayani, kita akan menikmati berkat. Alkitab mengatakan yang diberkati yang terbesar adalah yang melayani. Jadi jangan puas kalau hanya dilayani terus. Saatnya kita multiplikasi, kita harus melayani. Karena kalau kita melayani berkatnya khusus. Berkatnya berbeda. Amin. Artinya Tuhan itu adil. Perjuangan kita, apa yang kita lakukan, Tuhan catat, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang kita layani hanya dapat 1 potong atau 2 potong berkat. Tapi kita yang melayani dapat 1 bakul berkat. Itu artinya kita dibuat bermultiplikasi. Kalau kita mau melayani, saya percaya akan ada berkat yang dahsyat, lebih baik dalam hidup kita. Jangan pelit dengan waktu kita, dengan talenta yang ada. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena percayalah, kalau kita hitung-hitungan, Tuhan juga hitung-hitungan dengan kita. Tapi berikanlah apa yang kita miliki. Sekali lagi, Tuhan gak pernah menuntut apa yang kita tidak miliki. Tapi menuntut apa yang kita miliki. Saya percaya, ketika engkau menabur, engkau akan menuai. Dan berlipat kali ganda. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, yang terakhir. Setelah diberkati, kemudian memberkati. Harus mau bagi-bagi. Artinya, kita harus tahu memberi. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan sudah diberkati oleh Yesus. Dimakan, dihabisi oleh murid-muridnya. Bagaimana? Karena cuma 5 roti. Habis kan? Ceritanya gak ada mujizat, betul? Saya mau tanya, ketika diberkati, apa tiba-tiba banyak? Enggak, saudaraku. Saya bayangkan kalau divisualisasikan bagaimana mujizat terjadi. Saya gambarkan begini, ketika murid-muridnya bawa 5 roti, lalu dibagikan, begitu. Terus ada begitu kan? Artinya kapan mujizat multiplikasi terjadi? Ketika murid-muridnya mulai membagikan, bergerak, memberi, menyampaikan, sampaikan. Sehingga akhirnya berjumlah 12 bakul penuh sisa dari apa yang mereka bagikan. Saya mau katakan hari ini saudaraku, multiplikasi 5 roti dan 2 ikan bukan terjadi di tangan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus memberkati, tetapi terjadi di tangan murid-muridnya yang sedang bagi-bagi. Saya mengatakan di tangan saudara, Tuhan akan pakai untuk jadi berkat. Untuk bermultiplikasi. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan tidak mau langsung, tapi Tuhan mau pakai kita. Amin. Siap dipakai Tuhan? Dari mana kita tahu, saudaraku? Karena kalau
Karena setelah Tuhan Yesus berdoa memberkati roti dan ikan, tidak ada tercatat bahwa kemudian Tuhan Yesus dan para murid-muridnya tiba-tiba tertimbun 20.000. Berdoa tiba-tiba, enggak. Saudara siap mau diberkati lebih? Saudara kalau ingin diberkati lebih, bagikan apa yang ada. Saya berharap ketika saudara memandang saya hari ini, saudara memandang dengan penuh kasih. Karena Pak Beni mengasihi saudara, supaya gereja dan keluarga besar semuanya diberkati dan memultiplikasi. Mengakhiri tahun 2020, masuk di tahun yang baru. Ada multiplikasi ucapan syukur dari kita. Berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat. Ini prinsip yang Tuhan mau. Seberapapun, apapun yang kita miliki, jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita tidak miliki. Tapi Tuhan mau dari mulai apa yang kita miliki. Mungkin itu kecil, mungkin itu sedikit, mungkin itu sederhana. Tapi Tuhan mau pakai apapun yang sederhana itu untuk dipakai, untuk menjadi alat yang dahsyat di mata Tuhan. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dan Tuhan bisa pakai kita yang terbatas ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Melalui apa yang mungkin kita miliki kecil dan sedikit, tapi percayalah Tuhan siap pakai kita untuk menjadi berkat. Saya rindu keluarga besar GKI Berea. Mari kita mau responi, memandang bersama. Masuk tahun 2021 ini, tahun yang baru nanti kita akan masuk dengan satu tekad bersama-sama. Tuhan, saya mau akan lebih baik lagi. Saya mau mengalami satu multiplikasi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan saya. Dan dimulai dengan apa yang ada dalam hidup kita. Saya mau katakan, kenapa panitia Natal diberkati? Tadi malam saya katakan, karena kita mulai menabur. Ketika kita menabur, Tuhan lipat gandakan. Tapi kalau kita nggak memulai lebih dulu, Tuhan juga diam aja. Amin. Amin. Saya yakin kalau kita memberi buat Tuhan, tidak pernah akan sia-sia. Tuhan mencatat semua apa yang menjadi kerinduan kita. Karena setelah Tuhan Yesus berdoa, saudaraku, lalu Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikut kembali kepada murid-muridnya. Dan multiplikasi terjadi setelah dibagi-bagikan di tangan orang-orang yang dibagi. Pertanyaannya adalah apa, saudaraku? Setelah Anda menerima berkat Tuhan, apakah kita memberkati? Apakah kita bisa belajar untuk membagikan apa yang dipercayakan kepada kita? Jika kita habiskan sendirian, maka tidak heran kita tidak mengalami multiplikasi. Tidak heran hidup kita tidak lebih baik, tidak berkembang, tidak lebih hebat. Karena apa? Karena kita menutup, kita menahan apa yang seharusnya bisa dibagi-bagikan. Dan saya percaya dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini, 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saudara, dalam 2 Korintus ini, jemaat Korintus itu dalam kekurangan. Tapi ayat ini mengatakan apa? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dalam kekurangan mereka belajar memberi. Dikatakan mereka bahkan berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya mau ini menjadi dorongan buat kita. Saudara kasih Tuhan, mari kita buktikan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bermultiplikasi. Mari kita mau belajar menabur dari apa yang Tuhan percayakan buat kita. Saudara, boleh nggak saya yang pagi hari ini saya share untuk saudara juga siap mau diberkati Tuhan? Amin. Siap diberkati Tuhan? Benar nih. Jangan marah ya, saya share ya. Saudara, kami sedang berdoa bergumul. Kami sedang membangun satu pelayanan lapangan sepak bola. Saya tahu itu cukup besar. Dana yang kami butuhkan cukup besar. Dan kalau kita bersyukur karena Tuhan pakai hambanya Pak Os. Tapi kita tidak bisa terus mengandalkan manusia. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Dan kita mulai belajar untuk memulai dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya bersyukur ada ketika saya share ada jemaat di tempat ini yang bilang, Pak Beni saya mau nyumbang untuk beli benih. Saudara tahu benih rumput itu harganya 1 kilonya 1 juta.
Dan itu pergumulan buat kami. Kami rindu tanah yang di sana itu memang benar-benar tanah subur, sehingga lumpur liar pun tumbuh begitu hebat. Saya percaya ketika engkau mau diberkati, ketika engkau memberikan, saya mengatakan Tuhan enggak menuntut apa yang tidak ada, tapi Tuhan menuntut apa yang ada. Kalau saudara ingin menabur, ini waktunya buat kita. Mari bersama-sama keluarga besar, mengakhiri tahun 2020, masuk tahun 2021. Saya percaya kita akan menikmati multiplikasi berkat Tuhan. Dimulai dengan apa yang ada kita miliki. Terima kasih untuk jemaat yang sudah mendukung. Saya yakin sekecil apapun, sebesar apapun, itu sungguh berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siap bermultiplikasi? Amin. Kalau saudara punya tenaga, berikan tenagamu. Saya menghormati Pak O dengan Ibu. Luar biasa. Dia memberikan hidup mereka, waktu mereka untuk ada di Indonesia. Bahkan tenaga mereka. Mereka sudah lanjut usia menurut saya. Tapi mereka mau naik ke atas, untuk naik ke atas itu juga perjuangan. Tapi saya bisa bersyukur kenapa? Saya melihat teladan dari mereka. Mereka mau duduk di atas lapang malu cabut. Saya mengatakan, saya yakin apa yang kita kerjakan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, mungkin orang nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi saya mengatakan Tuhan menuntut apa yang ada dalam hidup kita. Dan saya percaya semua yang kita lakukan bagi Tuhan akan Tuhan catat. Dan apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan saya percaya kita nggak akan pernah kekurangan. Kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Saya mengimani tadi pujian. Kita akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saronge sekali lagi itu kota sunyi. Tapi saya percaya di sana nanti akan kita diami. Tempat-tempat itu menjadi apa? Saudara tahu? Promised land buat kita. Tanah perjanjian buat kita. Yang terutama kita rindu ada banyak jiwa-jiwa di sana diselamatkan. Itu doa kita, itu kerinduan kita. Ini kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus bangga. Kita gereja yang tidak besar. Sekali lagi, kita bukan kecil, kita belum menjadi besar. Tapi saya percaya akan ada waktunya Tuhan multiplikasi dengan jiwa-jiwa yang baru. Lewat pelayanan kita. Terus kita doakan. Saya rindu saudara yang rindu untuk menabur. Memberikan kesempatan buat saudara. Saatnya kita menabur, membagikan, dan kau akan diberkati dengan dahsyat. Bermultiplikasi. Jangan sungkan dengan jumlah kecil. Sekecil seberapapun kalau kau berikan, ini waktunya engkau menabur. Engkau akan diberkati dengan dahsyat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Nyanyikan pujian tadi. Tuhan ini kami hamba. Karena namanya sekiranya panjangkan talinya.
punya pelayanan bersama tim di Bangka. Satu tempat yang belum ada orang-orang yang percaya Tuhan. Tapi percayalah, tahun 2021 menjadi tahun di mana Tuhan akan multiplikasi. Untuk Tuhan pakai, ada tempat-tempat yang baru, ada jiwa-jiwa yang kita boleh persembahkan bagi Tuhan. Di tempat ini ada 2 saudara, Angelikus dengan Papa, yang mereka meresponi untuk siap diutus. Saya percaya ini waktunya berkata, Tuhan kami siap. Amin, Yesus. Memberikan hidup kami untuk dipakai Tuhan. Haleluya. Menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sehingga banyak jiwa diselamatkan. Amin, amin. Dipersembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Mari nyanyikan pujian ini. Tuhan, kami hamba-Mu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kami hamba-Mu. Haleluya Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Katakan kami siap Tuhan. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Saya memberikan kesempatan buat saudara yang meresponi firman Tuhan ini untuk siap jadi berkat dengan apa yang ada dalam hidup. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil mengangkat tanganmu. Katakan, Tuhan, ini kami hamba. Sama seperti Maria, dia berkata, kami hamba-Mu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun tidak mudah, Yesus. tapi Maria tahu persis bahwa Tuhan pakai Maria menjadi alat untuk melahirkan Kristus. Saya percaya juga hari Tuhan pakai engkau, saudara saya, untuk siap menjadi hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Saudara yang merindukan, nyanyikan pujian, angkat tanganmu dan menjadi doa kita. Kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah. sekali lagi katakan, Tuhan, kami ini hamba-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Haleluya. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Katakan, kami siap Tuhan. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami mau siap dipakai Tuhan. Meresponi firman-Mu. Oh Yesus. Kami mau Tuhan Haleluya. tidak lagi memikirkan apa yang tidak ada kami miliki, tapi kami mulai mengenal siapa diri kami dan mengerti apa yang Tuhan percayakan buat kami. Mungkin tidak banyak, mungkin hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi kami mau belajar untuk mempersembahkannya buat Engkau. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan akan lipat gandakan di dalam hidup kami. Talenta, waktu, tenaga, semua yang ada, bahkan uang yang kami miliki, pekerjaan, bisnis, pelayanan, keluarga kami. Terima kasih untuk anak-anak. Kami sebagai orang tua, kami mau semakin mengasihi anak-anak kami. Amin, amin, amin. Karena kami tahu anak-anak kami adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat Amin, kami. amin. Yes. Sebagai pasangan kami belajar menghargai satu dengan yang lain. Amin, Yesus. Sebagai anak-anak kami belajar menghormati orang tua. Karena kami tahu apa yang ada itu adalah anugerah Tuhan buat Amin, kami. amin. Terus berkati keluarga besar Jemaat Berea. Semakin Kau bawa kami jadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Berapa banyak umat Tuhan yang diberkati, boleh lambaikan tangan dengan saya. Ya, begitupun juga saya yakin dan percaya jemaat di rumah diberkati oleh Tuhan secara dahsyat luar biasa. Mari kita semua beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
Haleluya, ya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh menjadi berkat buat kita semua, jemaat Tuhan yang di gereja maupun yang di rumah. Saya yakin dan percaya semua diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar Amin, biasa. amin, amin. Ya, kalau kita sudah diberkati dan siap menjadi berkat dan siap action memberikan berkat itu dengan sukacita. Boleh nggak saya mau ambil waktu hari ini, persembahan yang saudara hari ini milik persembahkan, kita mau tujukan untuk membantu penanaman rumput. Jadi Amin. hari ini kesempatan buat saudara untuk menabur, seberapapun yang kau tabur, percayalah itu akan Tuhan lipat gandakan. Amin, amin. Kita mau memiliki komitmen. Saya percaya kalau gereja ingin ini diberkati, mari kita belajar gereja juga menabur. Amin. Setuju ya? Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, luar biasa ya. Mari, saya mengajak setiap jemaat yang di gereja maupun di rumah, mari kita siapkan hati kita. Mari, saya akan mengajak Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan berdoa bersama-sama. Minta Tuhan memberikan kerelaan di dalam setiap hati kita. Tuhan tidak melihat nominal, Tuhan hanya melihat seberapa besar kerinduan Bapak Ibu sidang jemaat di sini yang akan memberikan buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Berapapun yang Bapak Ibu persembahkan, yakinlah, tadi Bapak Gembala sampaikan, jika kita memberikan dengan penuh sukacita, dengan kerelaan hati kita, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Dan kita mengakhiri tahun 2000 ini, kita menabur dan kita siap menerima multiplikasi itu yang akan digenapi buat hidup setiap kita jemaat yang diberkati Tuhan. Tahun 2021, tahun multiplikasi itu akan kita terima. Janji Tuhan akan digenapi. Amin. Amin, amin. Yuk, mari kita akan siapkan hati kita. Yesus. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu pagi yang indah ini, dan saat ini Tuhan adalah saat di mana kami menerima berkat-Mu yang luar biasa dahsyat. Dan saat ini pun juga Tuhan, kami mau memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terlebih khusus saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang dipercayakan bagi kami untuk penanaman rumput lapangan sepak bola Tuhan. Kami percaya, kami bawa ini semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau memberikannya dengan penuh sukacita, Amin. dengan kerelaan hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Biarlah Engkau disenangkan melalui persembahan yang boleh kami Amin, berikan amin, saat amin. ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Suci kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberikan. Biar kami semua memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi, mari kita sama katakan, amin. Ya, silakan kantong kolektan diedarkan. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah live streaming secara daring, dan Bapak Ibu rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan di Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu sidang jemaat di rumah bisa melakukan, silakan scan QR code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sidang jemaat semuanya. Scan QR code tersebut bisa melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, ataupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer bank ke BCA dengan akun 37999994556. Dan jika Bapak Ibu memberikan persembahan melalui rekening, kami mohon Bapak boleh mencantumkan di kolom berita jenis persembahannya. Ya, terima kasih untuk persembahan yang boleh sidang jemaat berikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang balas berlipat kali ganda dan kita siap untuk bermultiplikasi. Amin. Ya, sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini, kita hari Selasa akan mengadakan kegiatan doa dan puasa. Mari kami mengajak
sidang jemaat tidak henti-hentinya kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan khusus hari Selasa, doa kita akan disertai dengan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Buat para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, pejabat dari pusat sampai ke daerah, biarlah beliau-beliau boleh memimpin bangsa dan negara Indonesia ini dengan penuh takut akan Tuhan dan kerinduan kita Indonesia maju, Indonesia sejahtera itu Tuhan limpahkan. Amin. Begitupun juga kita akan berdoa untuk distribusi vaksin COVID-19. Biarlah semua dilakukan oleh pemerintah bangsa ini untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan berdoa buat Sinode GKRI, kita akan berdoa juga para pemimpin rohani kita akan berdoa di mana kita berada. Dan bagi jemaat Tuhan yang bisa hadir ke gereja, kami mengundang hari Selasa pukul 7 malam, silahkan datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pastikan Bapak Ibu sidang jemaat yang datang ke gereja dalam kondisi tubuh yang sehat. Dan jangan lupa tetap memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini ada salah satu jemaat Tuhan diberkati luar biasa. 16 Desember kemarin Tuhan genapkan Bapak Cahyo Triharyadi 1 tambah usia lagi. Selamat ulang tahun Pak Cahyo. Tuhan Yesus memberkati Bapak, diberikan kekuatan, kesehatan. Apapun yang Bapak lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bapak menjadi berkat bagi istri, anak-anak, mantu, semua orang yang ada di lingkungan di sekitar Bapak, dimanapun Bapak berada. Nama Tuhan dimuliakan. Ya, terima kasih. Demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau panggil bersama-sama. Bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan. Sampai hari ini Ebenezer Tuhan menolong kami. Kami percaya Engkau akan melanjutkan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Amin, amin. Di dalam keluarga, Yes. pribadi, pekerjaan, pelayanan, dan semua yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan Allah Immanuel menyertai kami. Amin, amin. Menjaga dan melindungi kami. Amin. Dan biarlah Tuhan, kami terus boleh memberikan hidup kami, mengabdikan waktu hidup kami Yes. bagi Engkau. Haleluya. Karena kami tahu hidup kami singkat, Haleluya. seperti uap. Haleluya, Dan Yesus. kami mau mengisi waktu-waktu kami dengan sungguh. Amin, Yesus. Karena kami tahu hidup kami berharga, Amin, amin. sangat berharga. Yesus. Dan kami boleh menghargai semua apa yang Tuhan percayakan buat kami. Biarkan kami terus mengerjakan semua kepercayaan. Sekecil apapun kepercayaan, kami mau belajar setia Tuhan. Amin, amin. Sehingga Tuhan dimuliakan di dalam hidup Haleluya, kami. Yesus. Berkati semua keluarga besar GKRI Berea Amin. Ya, yang Tuhan. sudah hadir pagi hari ini, dan bahkan umat-Mu Tuhan yang tidak bisa hadir. Tuhan melawat mereka. Amin. Orang-orang tua kami Engkau memberkati Yes. di dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus. Juga kami bersuka cita di minggu ini Tuhan, saudara kami Bapak Cahyo Tuhan tambahkan 1 umur.
Terima kasih, kami boleh melihat kasih setia Tuhan terus menjagai Pak Cahyo. Yesus. Materai darah Kristus tetap nyata buat dia. Amin. Sehingga sampai hari ini kami boleh syukur tetap kuat, tetap sehat walaupun tidak mudah dalam perjuangan imannya. Tapi kami tahu Pak Cahyo akan terus mengucap syukur dan tetap terus melihat bahwa Tuhan baik, sangat baik. Amin. Kau memberkati keluarganya, memberkati semua yang menjadi tanggung jawabnya. Lewat hidupnya nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin ditinggikan. Kami terlalu percaya rancanganmu indah bagi hambamu Pak Cahyo. Hari ini juga kami ingat hambamu Pendeta Muda Amos yang sedang dalam keadaan lemah sakit. Kami berdoa Tuhan, memohon anugerah-Mu, di dalam nama Yesus, memohon Tuhan. belas kasihan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Dalam nama kuasa Yesus. mujizat-Mu Di dalam nama dinyatakan. Yesus, Tuhan. Haleluya. Sehingga Pak Amos boleh mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan Amin, pulihkan. amin, amin, amin. Kami tahu ada rancangan yang indah, Amin, Yesus. ada maksud yang indah yang Tuhan akan nyatakan bagi hamba-Mu. Amin, Yesus. Bersama dengan keluarga, mereka adalah hamba-hamba-Mu. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil. Dan kami mau biarlah panggilan-Mu diteguhkan atas mereka lebih lagi. Mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun yang baru, kami percaya Tuhan, Kau akan pakai hamba-Mu. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan. Perawat, dokter, obat yang dipakai Tuhan, pakai semuanya Tuhan. Sehingga boleh Setiap alat yang ada, Yesus. kesembuhan hamba-Mu Amin, Pak amin, Amos. amin. Di dalam nama Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kuatkan Ibu Yayang bersama dengan anak-anak dan Oma Mami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu nyata buat mereka. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah Amin, Yesus. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Amin. Diberkatilah lumbung-lumbung. Amin, amin. Diberkatilah adonanmu. Yes. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah Amin. keluargamu, pekerjaanmu, bisnis, Yes, haleluya. pelayananmu, semua yang kau kerjakan dibuat berhasil. Kami terima berkat Tuhan. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu terus.